sudah investasi ke skincare mahal dan pakai serum yang berlapis-lapis, tapi wajah di usia 30 atau 40-an itu tetap kelihatan capek, kusam, bahkan garis halus makin jelas. Banyak yang bertanya, "Dok, urutan skincare yang benar itu buat usia matang itu gimana sih? Apa harus 10 step kayak di drama Korea?" Jawabannya sama sekali tidak perlu. Di usia 30-an, kulit itu butuh strategi yang cerdas, bukan sekedar tumpukan produk yang banyak. Hari ini saya akan jelaskan 4 langkah wajib yang menjadi fondasi kulit kencang dan glowing. Kita akan bahas dari sisi medisnya dengan cara yang paling simpel dan praktis. Jadi, pastikan tonton sampai selesai karena di langkah terakhir biasanya yang paling sering disepelekan dan itu bisa membuat semua perawatan kamu menjadi sia-sia. Sebelum masuk ke urutan produk, kita harus pahami dulu kenapa kulit kita itu berubah. Bayangkan kulit kita itu seperti fondasi rumah. Di waktu kita umur 20-an, semen dan besinya yaitu kolagen dan elastin itu masih baru, temboknya kencang banget. Tapi begitu masuk usia 30, 40, apalagi 50 tahun, semen alami itu mulai menipis kepadatannya. Akibatnya struktur rumah itu mulai goyah dan muncul retakan-retakan kecil yang kita sebut sebagai gerutan. Nah, tugas skincare rutin kita bukan cuma untuk mengecat temboknya biar bagus dari luar, tapi memperkokoh struktur dari dalam supaya tidak gampang kendor. Jadi, kamu sudah siap renovasi kulitnya? Kita masuk ke langkah pertama. Langkah yang pertama, bersihkanlah wajah dengan cleanser yang lembut. Sering sekali saya temui orang yang masih bangga kalau habis cuci muka itu wajahnya terasa kesat atau ada bunyi cit-cit. Hati-hati ya, di usia kita rasa kesat itu tanda skin barrier atau lapisan pelindung kulit kita itu lagi teriak karena minyak alaminya luntur habis. Kalau pelindung ini rusak, air di dalam kulit itu akan menguap keluar, wajah kita gampang iritasi dan makin keriput. Jadi pilih sabun yang teksturnya gel atau milk yang setelah dibilas, kulit kita tuh masih terasa lembab dan kenyal. Ingat, prinsipnya bersih itu harus nyaman, bukan terasa ketarik. Kita masuk ke langkah kedua, yaitu perbaiki struktur dengan retinol. Retinol itu bintang tamunya dalam urutan skincare anti-aging. Kenapa? Karena retinol itu bahan aktif yang sudah terbukti secara medis itu bisa menyuruh sel kulit kita untuk produksi kolagen. Nah, ada satu hal yang harus teman-teman tahu, di usia 40-an ke atas, itu proses pergantian sel kulit kita itu mulai melambat drastis. Kalau waktu remaja, kita cuma butuh 28 hari. Tapi di usia 40-an itu bisa memakan waktu 45 bahkan 60 hari. Itulah kenapa kulit kita itu semakin tua, semakin gampang kusam karena sel kulit matinya menumpuk lebih lama. Tapi banyak yang takut pakai retinol karena bikin perih. Tips dari saya, gunakan teknik sandwich. Pakai pelembab dulu, tipis, baru retinol seukuran biji jagung, terus dilapis lagi dengan pelembab. Fungsinya untuk memberikan bantalan supaya kulit kita tidak kaget. Dan mulai pemakaian 2-3 kali seminggu di malam hari. Konsistensi di tahap ini adalah kunci biar bekas kulit kita kencang lagi. Kita lanjut, langkah ketiga, mengunci hidrasi. Di usia 30-50 tahun, kulit kita itu ibarat buah anggur yang mulai berubah jadi kismis karena kehilangan cairan. Kita tuh butuh pelembab yang fungsinya untuk mengunci air dari dalam. Jadi carilah kandungan skincare seperti seramid, fungsinya sebagai semen antar sel, ataupun peptide sebagai penguat protein kulit. Jangan cuma pakai serum saja, terus ditinggal tidur. Tanpa pelembab, serum yang mahal tadi itu bisa menguap sia-sia. Jadi pastikan kamu segel nutrisinya dengan pelembab yang tepat setiap malam. Langkah keempat, langkah yang terakhir dan yang paling penting, perlindungan total. Percuma kamu pakai serum, harganya jutaan rupiah, kalau siangnya kamu tidak pakai sunscreen. Sinar ultraviolet A itu musuh nomor satunya kolagen. Dia bisa menembus masuk ke dalam lapisan kulit paling dalam dan akan merusak besi-besi rumah kita tadi. Gunakan sunscreen sebanyak 2 ros jari untuk seluruh wajah. Dan yang paling krusial itu reapply. Apalagi buat kamu yang sering di depan layar laptop atau duduk dekat jendela kantor. Sinar ultraviolet itu tidak pilih-pilih tempat, jadi pastikan tameng kamu selalu siap sepanjang hari. Jadi nggak perlu 10 langkah kan, cukup 4 langkah strategis. Pastikan, perbaiki, kunci, dan lindungi. Kalau kamu bingung mau mulai dari mana atau punya masalah kulit yang lebih spesifik, jangan ragu untuk konsultasi ke
dokter. Kira-kira dari 4 langkah tadi, mana yang paling sering kamu lupakan? Tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman. Saya Dr. Linda, sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Stay healthy, stay glowing.